Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Cewek Mati Penunggu Lorong. Namanya Rani, seorang siswi kelas 11 yang dikenal pendiam tapi cerdas. Ia jarang terlihat bergaul, tapi guru-guru menyukainya karena nilai-nilainya selalu sempurna. Rani punya kebiasaan aneh, datang ke sekolah terlalu pagi, bahkan sebelum petugas piket datang membuka ruang guru. Hari itu, Rani datang seperti biasa. Sekolah masih gelap, hanya suara gemerisik daun yang terdengar dari luar gedung. Ia berjalan melewati lorong belakang sekolah yang sudah lama tak digunakan karena lembab dan berlumut. Tapi Rani seolah tak peduli. Ada sesuatu yang menuntunnya ke sana. Sebuah suara, halus, lembut, seperti memanggilnya dengan nama, "Rani, ke sini." Tak ada siapapun, tapi langkahnya terus maju. Di ujung lorong itu, gelap seperti perut bumi. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya membelalak, tapi mulutnya tersenyum. 3 hari kemudian, jasad Rani ditemukan tergantung di pipa atas lorong, dengan tubuh pucat dan senyum lebar yang tidak wajar. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bukti bunuh diri. Hanya jejak kaki kecil, telanjang, dan mengarah keluar dari lorong, tanpa arah yang jelas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 5 tahun kemudian, sekolah kembali ramai. Bangunan lama direnovasi, tapi lorong belakang tidak disentuh. Tidak ada yang berani. Banyak guru baru bahkan tidak tahu sejarah lorong itu. Tapi desas-desusnya tetap hidup. "Jangan ke lorong belakang pagi-pagi," kata penjaga sekolah. "Mau lihat Rani," tambahnya dengan gumaman samar. Nadia, siswi baru pindahan, tak tahu siapa Rani. Ia juga tidak percaya hal-hal seperti itu. Sampai suatu hari, ia datang terlalu pagi, ingin mencetak tugas sebelum bel masuk. Saat masuk sekolah, suasana masih sepi. Langit pun belum benar-benar terang. Ketika ia melewati lorong utama, terdengar suara aneh dari lorong belakang. "Cetak tugas. Cepat." Nadia menoleh. Ada bayangan putih berdiri di ujung lorong. Bukan guru, bukan teman, tapi sosok perempuan, dengan rambut panjang menutupi wajah dan kaki yang tak menyentuh lantai. Seketika, Nadia merasa tubuhnya berat. Kakinya melangkah sendiri. Suara-suara makin keras. "Temani aku, temani aku." Lorong terasa makin panjang. Dindingnya berubah menjadi gelap dan lembab. Suara air menetes. Suara desah napas. Dan tawa cewek yang tak terdengar seperti manusia. Nadia pingsan. Ia ditemukan oleh petugas piket beberapa jam kemudian, tergeletak di depan lorong dengan mata terbuka lebar, tapi tak bisa bicara. Bibirnya hanya berbisik satu kalimat berulang-ulang. Dia belum selesai memilih. Nadia akhirnya dipindahkan sekolah. Selama 2 minggu, ia hanya menatap langit-langit rumah sakit jiwa dengan mata kosong. Setiap malam ia berteriak, mengaku mendengar suara Rani memanggilnya dari balik dinding, dari bawah tempat tidur, bahkan dari balik kaca jendela rumah sakit. Tapi cerita Nadia bukan akhir dari semuanya, justru itu awal dari kembalinya Rani. Karena setelah kejadian Nadia, satu demi satu siswa mulai melaporkan kejadian aneh, khususnya mereka yang datang pagi atau pulang terlalu sore. "Kakiku terasa berat kalau lewat lorong itu. Saya dengar cewek nangis, padahal lorong udah ditutup. Saya lihat cewek pakai seragam lama, berdiri di ujung lorong. Tapi dia, nggak punya wajah." Dan lalu, kejadian itu menimpa guru baru, Pak Doni. Ia tak percaya cerita soal Rani. Suatu pagi, ia sengaja datang lebih awal untuk membuktikan bahwa lorong itu tak ada apa-apa. CCTV menangkapnya memasuki lorong pukul 5.47 pagi. Tapi setelah itu, tak ada rekaman lanjutan. Monitor gelap selama 3 menit. Saat CCTV kembali normal, Pak Doni sudah tidak ada. Yang tersisa hanya sepatunya, dan di dinding lorong, tertulis dengan darah, "Satu lagi teman untukku." Sekolah mendadak heboh. Orang tua menuntut penutupan gedung tua. Tapi kepala sekolah hanya bilang, tak ada bukti, semua itu cuma cerita murid-murid yang suka cari sensasi. Malam itu, kepala sekolah ditelepon oleh nomor tak dikenal. Suara perempuan di seberang terdengar serak, tapi jelas. "Bapak belum pernah lewat lorong itu, kan?" Keesokan harinya, sekolah diliburkan tanpa alasan. Dan lorong itu, kembali dibuka oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya.
Tidak ada kamera yang menangkap siapa yang membongkar palangnya. Tapi sekarang, setiap pagi lorong itu terbuka sendiri, meskipun malamnya dikunci. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cerita ini masih terus hidup. Entah nyata, entah tidak. Tapi satu hal yang pasti. Jika kau datang ke sekolah itu saat matahari belum muncul, dan lorong belakang terbuka dengan sendirinya, jangan coba masuk, meski kamu melihat sosok cewek berdiri diam dan seolah memanggil. Karena dia akan tersenyum, dan membisikkan namamu, temani aku, sebentar saja. Dan setelah itu, kau tak akan pernah keluar. Setelah kejadian kepala sekolah menghilang, gedung tua itu resmi dikosongkan. Pihak sekolah membuat pengumuman bahwa bangunan akan direnovasi total. Tapi kabar di kalangan murid berbeda. Mereka bilang, Rani sudah tidak lagi hanya di lorong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Minggu ketiga setelah penghilangan. Namanya Sari. Teman sekelas Nadia dulu, tapi ia selalu menutup telinga terhadap cerita-cerita mistis. Namun entah kenapa, sejak insiden Nadia, Sari sering mimpi aneh. Ia bermimpi berada dalam lorong yang basah dan pengap. Suaranya hilang, langkahnya berat, dan di ujung lorong, ada cewek berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, dan kulitnya terlalu putih seperti mayat yang baru diangkat dari air. Setiap mimpi yang ia alami selalu sama. Hingga malam keempat, cewek itu menoleh. Dan saat matanya bertemu dengan mata cewek itu, Sari terbangun sambil berteriak. Tapi, dadanya terasa berat, seolah seseorang duduk di atasnya. Di pojok kamar, ia melihatnya, Rani, berdiri diam, menatap. Dan tersenyum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari berikutnya di sekolah, Sari memutuskan untuk ke lorong, sendirian. Entah kenapa, kakinya seolah ditarik. Lorong itu kini dipaku kembali, tapi paku-pakunya berkarat dan longgar. Dengan tangan gemetar, Sari menarik papan yang menutupi lorong. Gelap, sunyi. Lalu tiba-tiba, ada suara bisikan. Kamu mirip aku. Kamu sendirian juga, kan? Sari menangis. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia melihat sosok Rani keluar perlahan dari dalam kegelapan. Rambut basah, mata kosong, tapi senyumnya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Dan detik terakhir sebelum semuanya menjadi hitam, Sari hanya sempat berkata, "Maaf, aku datang." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esoknya, sekolah mengumumkan bahwa Sari tak masuk karena sakit. Tapi teman-temannya menemukan coretan di meja Sari. Lebih besar dari, "Aku sudah di lorong." Sekarang dia nggak sendiri lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lorong itu kini dipaku 2 kali lipat lebih banyak. Tapi suara tetap keluar. Langkah kaki, tawa perempuan, dan suara bisikan, yang kini terdengar lebih dari satu. Orang bilang, Rani tak sendiri lagi. Dia kini punya teman. Tapi dia belum selesai. Karena lorong itu masih lapar.